Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nur Hakiki dari Teknik Informatika E dengan NVM 2006200. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial. Di sini kita belajar bersama tentang function atau fungsi dari 3 bahasa pemrograman. Yang pertama dari bahasa C, yang kedua dari Python, dan yang ketiga dari Pascal atau Pascal. Nah, langsung saja kita simak tutorialnya. Oke, langsung saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dari 3 bahasa pemrograman tentang function atau fungsi. Sebelum ke pembahasan, mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan function. Selamat menyimak. Function atau fungsi adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah dan merupakan bagian dari program utama serta menyederhanakan dan memudahkan dalam pembuatan program. Pertama, penjelasan mengenai flowchart. Ini flowchart yang saya buat sangat simpel ya. Jadi sebelum kita membuat search kode atau sintaks, sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu alur yang kita akan buat nanti. Oke, yang pertama dimulai dengan bentuk kapsul ini, yaitu yang dinamakan terminator. Mulai, yang selanjutnya garis alir atau flow line, arah aliran program, garis ini. Yang selanjutnya bentuk persegi panjang ini dinamakan proses perhitungan atau proses pengolahan data. Di sini proses utamanya. Kemudian garis alir lagi. Nah, yang pertama fungsi perkenalan identitas, karena tadi saya di sini jadi fungsi perkenalan identitas yang pertama. Yang kedua fungsi latar belakang pendidikan. Kalau bentuk seperti ini persegi panjang tapi ada ini. Kalau bentuk yang seperti ini dinamakan predefined process atau subprogram. Nah, ini. Pertama fungsi perkenalan identitas, yang kedua fungsi latar belakang pendidikan, dan yang ketiga fungsi alamat rumah. Ini cukup simpel ya, karena saya cuma menampilkan juga, nggak ada inputan. Dan dan garis alir lagi, yaitu terminator lagi yang berisikan selesai. Nah, yang selanjutnya penjelasan mengenai function atau fungsi di bahasa C. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang function di bahasa C. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara garis besar ya tentang function atau fungsi di bahasa C. Yang pertama pasti ada tanda pagar include stdio.h. Nah, ini merupakan file header atau juga bisa disebut kamus untuk memanggil. Yang selanjutnya ada garis miring 2, membuat fungsi perkenalan identitas. Nah, ini merupakan komentar. Jadi sebenarnya komentar di sini gak terlalu wajib ya. Tapi untuk memudahkan alur dalam pembuatan pemrograman, sebaiknya memakai komentar ini. Yang selanjutnya ada void perkenalan identitas.
Nah, ini merupakan nama fungsi atau variabel sendiri untuk memanggil fungsinya. Yang selanjutnya, karena ini di bahasa C, kita menggunakan printf. Nah, ini karena di sini saya cuma menampilkan, saya akan menampilkan praktikum dasar-dasar pemrograman. Nah, ini merupakan berisi perintah yang akan ditampilkan. Untuk selanjutnya ada int main atau void. Void fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi di sini karena saya menampilkan, jadi saya tidak akan menginput, hanya menampilkan saja. Jadi tidak ada nilai yang dikembalikan. Yang selanjutnya juga di sini memanggil fungsi, komentar pemanggilan fungsi seperti tadi lagi ya, agar memudahkan dalam alur pemrograman. Yang selanjutnya perkenalan identitas, ini fungsi yang dipanggil tadi. Jadi di sini kita akan memanggil perkenalan identitas yang di atas, yang di sini nih. Karena ini merupakan variabel, jadi harus sama, gak ada jadi wajib sama ya di sini perkenalan identitas. Dan yang terakhir return 0. Nah, ini merupakan mengakhiri fungsi main. Jadi segitu penjelasan secara garis besar tentang function di bahasa C. Oke, langsung saja ke pemrograman. Di sini saya akan menampilkan 3 fungsi. Sebentar dulu kita cari defc-nya. Nah, karena saya sudah membuat source code atau sintaknya, kita langsung open, buka aja langsung. Nah, ini saya menampilkan, saya tidak menginputkan ya, tapi saya di sini hanya menampilkan 3 function atau fungsi. Yang pertama dari perkenalan identitas, yang kedua dari latar belakang pendidikan, dan yang keempat dari alamat rumah. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ada include stdio.h. Di sini tadi juga saya sudah jelaskan file header. Yang selanjutnya membuat fungsi perkenalan identitas, komentar. Selanjutnya void perkenalan identitas. Nah, di sini variabel, dan karena ini di bahasa C, jadi menggunakan printf. Nah, ini dalam function atau fungsi pertama saya menampilkan tentang perkenalan identitas atau memperkenalkan identitas diri, meliputi nama, NIM, kelas, dan tempat tanggal lahir. Untuk fungsi yang kedua, membuat fungsi latar belakang pendidikan, yaitu sama seperti yang di atas, printf, latar belakang pendidikan, meliputi SD, MTS, dan SMA. Jadi terserah kalian, ini saya hanya menyatakan. Dan yang untuk function atau fungsi yang ketiga, saya mencontohkan dengan alamat rumah. Nah, printf, langsung saja alamat rumah, meliputi kampung, desa, kecamatan, dan kabupaten. Oke, untuk selanjutnya int main atau void. Jadi di sini saya akan memanggil fungsi. Di sini menuliskan komentar juga. Kita memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi. Perkenalan, dari mulai perkenalan identitas, latar belakang pendidikan, dan alamat rumah. Sebentar, saya hapus dulu ini. Nah, karena ini merupakan, bisa dikatakan juga variabel, jadi harus sama yang di atas, nggak boleh berbeda ya, karena nanti kalau berbeda akan error sintaknya. Oke, yang terakhir ada return 0. Nah, ini merupakan akhir dari program. Oke, langsung saja kita run. Di sini execute.
compile dan run. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, sini menampilkan, karena saya cuma menampilkan jadi nggak ada inputannya, jadi langsung saja perkenalkan identitas diri, nama, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, ada juga latar belakang pendidikan, SD, MTS, SMA, dan alamat rumah, kampung, desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, kita coba lagi. Kalau sebenarnya dalam penerapan function atau fungsi sendiri itu cukup memudahkan ya, menyederhanakan. Contohnya kita akan menampilkan di alamat rumah sebanyak 2 kali, juga langsung kita tulis lagi di sini alamat rumah. Jadi kita gak perlu nulis lagi sintak atau search kodenya. Oke. Nah, seperti ini. Bisa juga menggunakan execute, compile dan run, dan juga bisa menggunakan ini. Nah, di sini tampil alamat rumah sebanyak 2 kali karena saya tadi memanggilnya juga sebanyak 2 kali. Oke. Sebenarnya penerapan function sendiri itu cukup mudah ya. Sudah. Oke, yang selanjutnya kita contoh lagi di bahasa pemrograman Python. Kita buka Pythonnya. Selanjutnya membuat function di bahasa pemrograman Python. Python. Tunggu beberapa saat. Nah, karena saya sudah membuat search kodenya, jadi saya hanya menjelaskan saja langsung ya. Kalau di sini ada import OS, yang selanjutnya ada OS System CLS. Pasti sudah tahu ya, kalau kita pertama membuat program di Python, kita pasti pertama membuat atau mengerti import OS terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya sama, saya di sini menggunakan komentar membuat fungsi perkenalan identitas agar memudahkan kita dalam alur pemrograman. Hanya perbedaannya cukup minim atau sedikit di bahasa C. Di sini tadi menggunakan void, kalau di sini menggunakan def atau definition. Nah, di sini perlu diingat, atau di sini karena di Python itu tab itu sangat berpengaruh sekali ya. Contohnya ini nih, jika jika kita printnya di luar definisi atau def, ya, kita coba ya bakalan gimana. Nah, kita lihat tuh di sini karena tab itu sangat berpengaruh di Python. Nah, jadi di sini sintaknya error print yang ini. Nah, jadi di sini itu tab itu sangat berpengaruh sekali. Karena sama seperti tadi, ini di bahasa pemrograman Python kita menggunakan print. Sama, saya menampilkan fungsi perkenalan identitas yang pertama seperti tadi. Karena di Python ini cukup mudah dan gak ribet sintaknya. Di sini juga nggak terlalu gimana gitu ribet, jadi cukup mudah. Yang kedua, saya juga sama ya, membuat fungsi latar belakang pendidikan juga. Yang ketiga, membuat fungsi alamat rumah. Jadi masih sama dengan yang tadi, def bahasa C.
Hanya perbedaannya di def sendiri. Jadi di fungsi sendiri memanggil fungsi perkenalan identitas, latar belakang pendidikan, dan alamat rumah. Jadi bisa kalian lihat, ini cukup mudah sekali kalau di Python. Nah, dan saya ingatkan kembali, tab di sini sangat berpengaruh. Oke. Setelah sudah sintaknya, kita run ya guys. Oke. Kita run. Jadi gak ada sintak yang error. Udah seperti ini. Jadi sangat memudahkan ya buat kita dalam membuat sintak atau search kode. Oke. Yang selanjutnya membuat function di bahasa pemrograman Yang terakhir Pascal. saya mencontohkan di Free Pascal. Oke, kita langsung saja cari Free Pascal. Tunggu, nah saya sudah membuat Free Pascal sendiri sintaknya, jadi kita langsung saja. Nah, di sini sebenarnya prosedur dan fungsi itu tidak jauh berbeda ya. Di sini saya hanya menampilkan, jadi cukup menggunakan prosedur juga nggak apa-apa gitu. Pertama pasti program prosedur. Yang kedua uses CRI. Yang selanjutnya ada komentar membuat prosedur perkenalan identitas. Terus prosedur perkenalan identitas. Sini ada pertama begin, return, praktikum dasar pemrograman, sama seperti tadi, hanya berbeda dalam penerapan fungsinya. Begin. Yang selanjutnya saya menampilkan 3 fungsi juga. Praktikum dasar pemrograman, membuat 3 fungsi di Pascal, perkenalkan identitas diri, nama NIM kelas tempat tanggal lahir, selanjutnya membuat prosedur latar belakang pendidikan, sama juga ini nih harus ada akhirannya ya, N. Selanjutnya sama seperti yang di atas, prosedur latar belakang pendidikan, begin, return. Karena di sini kita menggunakan Pascal, pasti menggunakan return atau return. Latar belakang pendidikan. Dan yang terakhir membuat prosedur alamat rumah. Prosedur alamat rumah begin, return, return alamat rumah. Perbedaannya di sini kita masih menggunakan begin, clr, scr. Selanjutnya memanggil prosedur sama ya seperti yang di atas, perkenalan identitas, latar belakang pendidikan, alamat rumah. Yang terakhir readline, jadi memanggil atau membaca program yang sudah kita lihat tadi. Yang terakhir N itu untuk mengakhiri program tadi. Nah, selanjutnya kita run atau compile. Pasti yang pertama kita compile terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sintak kita error atau enggak. Pertama kita compile. Nah, di sini total error itu 0 ya. Langsung kita klik enter. Nah, kita langsung run. Nah, di sini sudah menampilkan ya tidak error. Membuat 3 fungsi di Pascal, perkenalan identitas, latar belakang pendidikan, dan alamat rumah. Oke. Segitu tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang maksimal dan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.